Hukuman bertujuan untuk membuat anak menderita dan merasa bersalah. Hukuman juga memberikan sesuatu yang tidak relevan dengan kesalahan yang telah anak kita lakukan. Assalamualaikum, halo ya bunda dan seluruh sahabat Sakura. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, untuk yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Dan terima kasih juga untuk dukungan terhadap channel Sakura sejauh ini. Semoga kami bisa lebih bermanfaat lagi dan lebih berkembang ke depannya. Terima kasih. Saat anak menginjak usia 2 tahun, kesabaran kita dan rasa cinta kita sudah mulai diuji nih ayah bunda. Karena pada tahap ini, kemampuan mereka untuk berpikir lebih kritis lagi. Rasa ingin tahu mereka juga meningkat. Dan pengendalian diri mereka juga masih belum sempurna. Nah, ini menyebabkan timbullah ketidakpatuhan anak-anak kepada orang tuanya. Dan tak jarang kita menggunakan senjata yang ampuh untuk bisa mengkondisikan anak kita agar tetap patuh sama kita. Apa itu? Ancaman dan hukuman. Mungkin ayah bunda sejak kecil mengenal konsep hukuman yang mungkin pernah kita rasakan, seperti kalau kita nggak mau ngerjain PR, biasanya orang tua kita akan mengurung kita di kamar mandi. Itu salah satu contohnya. Nah, contoh yang kedua, kalau kita nggak mau mandi, kita nggak mau makan, biasanya itu sudah dilempar sisir atau gantungan baju. Nah, pengalaman-pengalaman ini yang sebenarnya membuat kesan mendalam di diri kita. Benar apa enggak ayah bunda? Nah, pengalaman-pengalaman tadi tak jarang juga memberikan kesan yang buruk untuk anak-anak kita, bahkan kita sendiri. Nah, yuk kita coba kenalan sama konsep konsekuensi yang lebih efektif lagi. Karena dalam mendisiplinkan anak kita harus paham nih, apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Loh, beda. Kira-kira apa ya bedanya antara konsekuensi dan juga hukuman? Dilansir dari laman Ibupedia, Amy Morin LCSW, seorang psikoterapis yang menuliskan buku 13 Things Mentally Strong People Don't Do, mengatakan bahwa ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman bertujuan untuk membuat anak menderita dan merasa bersalah. Hukuman juga memberikan sesuatu yang tidak relevan dengan kesalahan yang telah anak kita lakukan. Contohnya, ada anak usia 2 tahun yang mematahkan lipstik ibunya, dan cara ibunya untuk mendisiplinkan anaknya adalah dengan memukul tangannya. Contoh yang kedua, ada anak usia 9 tahun yang dimana kesiangan bangun pagi dan akhirnya terlambat ke sekolah. Dan dengan cara ibunya mendisiplinkan anaknya adalah dengan memfoto anaknya di depan gerbang sekolah dan mengunggahnya ke sosial media. Nah, kira-kira itu bentuk yang relevan gak ya dengan kesalahan yang mereka perbuat? Sedangkan konsekuensi ini adalah salah satu pembentukan perilaku dengan mendorong anak untuk bertanggung jawab dengan kesalahannya dan juga memperbaiki kesalahannya. Meskipun sama-sama tidak menyenangkan, namun konsekuensi ini masih lebih baik dan masih bisa diterima oleh anak-anak. Sebuah konsekuensi tidak akan membuat anak malu dan tidak mencederai harga diri anak. Karena ada proses diskusi dan kesepakatan antara orang tua dan juga anak. Memang untuk membuat kesepakatan itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi ayah bunda harus sabar dan juga terus bernegosiasi dengan anak-anak kita. Contohnya, ketika anak tidak mau mencuci piringnya ketika mereka selesai makan, nah
kita bisa ingatkan ke anak kita bahwa kita punya kesepakatan loh nak, sampaikan kepada mereka. Nah ini jangan sampai kita sebagai orang tua mengambil alih perannya. Jadi sampaikan kepada mereka bahwa kita punya kesepakatan untuk mencuci piring setelah makan. Jika mereka masih menolak atau enggan sama sekali, kita bisa jelaskan kepada mereka kenapa mereka harus mencuci piringnya setelah makan. Nah, kita bisa sampaikan bahwa kamu itu mencuci piring setelah makan untuk menjaga rumah ini biar bersih dan tetap nyaman. Bahkan nanti nggak ada semut kalau misalkan kamu langsung nyuci piring gitu. Nah, itu kita bisa sampaikan kepada mereka seperti itu. Konsekuensi adalah bentuk tanggung jawab di mana anak diajarkan untuk paham tentang tanggung jawab dan juga resikonya terhadap sesuatu hal yang mereka lakukan. Konsekuensi memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara yang relevan dengan kesalahannya. Anak belajar untuk bisa memperbaiki kesalahannya, dan mereka juga diajarkan tentang resiko setiap mereka melakukan suatu tindakan. Contohnya, ketika mereka melakukan kesalahan dengan menumpahkan air minum, maka caranya adalah meminta mereka untuk membersihkannya. Dan juga ketika anak-anak kita berantem sama temennya, cara mendisiplinkannya adalah dengan meminta maaf dan menjelaskan kronologi kesalahpahamannya. Jika anak kita umurnya di bawah 2 tahun, mereka belum tentu bisa untuk berkomunikasi. Nah, kita bisa menggunakan contoh dan juga ajakan. Jadi caranya adalah kita memberikan contoh dan mengajak mereka. Contohnya misal ketika kita ingin mereka terbiasa untuk membuang sampah ke tempatnya, maka kita bisa mencontohkannya kepada anak kita, rangkul mereka, gandeng tangannya untuk membuang sampah ke tempat sampah, dan kita juga bisa mengajak mereka untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan kalau misalkan contoh lainnya, kalau mereka sehabis main, nah kita bantuin mereka untuk menaruh atau merapihkan mainannya ke tempatnya. Walaupun umur 2 tahun belum bisa untuk bisa menerima komunikasi, kita bisa melatih mereka dengan kemandirian mereka, karena setelah mereka sudah terbiasa, maka mereka sudah bisa dapat nih pola kemandirian dan juga komunikasinya. Nah, dalam Psychology Today dijelaskan bahwa ada 2 macam konsekuensi. Yang pertama adalah konsekuensi alami atau natural consequences, dan juga konsekuensi logik atau yang kita sebut sebagai logical consequences. Konsekuensi alami adalah hasil dari perilaku anak-anak kita. Contohnya saat mereka tidur malam hari dan telat bangun karena kesiangan, itu salah satu contoh konsekuensi alami. Atau ketika mereka bermain di genangan air hujan dan kemudian mereka gatal-gatal, itu juga merupakan bentuk dari konsekuensi alami. Tapi konsekuensi alami ini nggak selalu datang untuk bisa menyadarkan anak-anak kita. Nah, makanya perlu konsekuensi logis atau konsekuensi yang merupakan hasil dari perilaku karena diberikan oleh orang lain. Nah, kita bisa memberikan kesepakatan kepada anak-anak kita. Nah, contohnya kalau ibu masih bingung bagaimana ya cara membuat kesepakatan dengan anak, nanti ada di gambar slide ini ya.
ayah bunda, kalau bisa sertakan alasannya juga. Contohnya, Dek, Ade nonton kartunnya nanti ya habis mandi. Karena kita mandi dulu nih, biar Ade ngerasa nyaman, fresh pas lagi nonton kartun. Nah, kita bisa sampaikan seperti itu, meski anak membantah atau menolak, kita tetap dengan nada rendah dan tidak meninggi, karena kalau kita meninggi nantinya anak akan tersulut emosi dan akhirnya tujuan utamanya nggak akan kecapai. Jadi yuk ayah bunda, kita ubah cara kita mendisiplinkan anak dari memberikan hukuman ke memberikan konsekuensi, karena anak harus belajar bagaimana bertanggung jawab dengan kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Dan ketika kita merubah dari hukuman ke konsekuensi, itu akan membuat harga diri anak baik-baik saja dan tidak terluka. Karena anak yang sering mendapatkan hukuman hingga harga dirinya terluka, bisa dipastikan ke depannya mereka lebih bisa melakukan hal-hal yang lebih beresiko lagi. Jadi selamat mencoba ya bunda. Jika ayah bunda dan sahabat Sakura merasa bahwa channel ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan dibunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik dan review menarik dari kita. Nantikan episode selanjutnya. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi bukankah kita bisa memperbaikinya dengan belajar bersama? Jadi mari belajar bersama Sakura, sahabat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.